Hai guys, kembali lagi dengan podcast kita. Perkenalkan, kami dari tim 1 yang beranggotakan Saya Fikri. saya Retno dan saya Adel. Mungkin kebanyakan dari kita sudah mulai memikirkan pembuatan atau merancang suatu bisnis ke depan. Namun, terkadang dari kita belum paham nih bagaimana cara analisis bisnis untuk dapat terus berjalan hingga jangka waktu yang lama. Nah, kali ini kita akan membahas studi kelayakan usaha untuk menganalisis dan meninjau apa sih langkah-langkah yang dapat menjaga operasional usaha itu biar tetap berjalan. Nah, menurut CFI, studi kelayakan merupakan tahap desain awal setiap proyek, di mana studi kelayakan dapat membantu mengidentifikasi dan menilai peluang serta ancaman yang ada di lingkungan bisnis, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target bisnis. Selain itu, studi kelayakan juga mempertimbangkan semua faktor proyek yang relevan, termasuk pertimbangan ekonomi, teknis, hukum, dan penjadwalan untuk memastikan kemungkinan menyelesaikan proyek dengan sukses. Nah, jika dari aspek hukum, kita mengetahui bahwa hukum itu berkaitan dengan semua legalitas atas ketentuan hukum pendirian sebuah perusahaan. Nah, contoh dari aspek hukum ini ialah adanya surat izin lokasi, surat izin pendirian usaha, surat tanda daftar perusahaan, serta akta pendirian perusahaan, dan yang lainnya. Oke, lanjut ke aspek ekonomi dan budaya. Nah, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya, itu bisa dari sisi budaya. Nah, studi akan menganalisis bagaimana perusahaan itu mempengaruhi adat istiadat setempat. Lalu untuk dari sisi ekonomi, itu bagaimana sih perusahaan berdampak bagi peningkatan pendapatan setempat. Nah, lanjut ke aspek manajemen, di mana dari aspek manajemen ini berkaitan dengan operasional perusahaan, mulai dari manajemen hingga finansial. Untuk yang terakhir, aspek keuangan. Aspek ini berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan perusahaan dan perencanaan keuangan perusahaan di masa depan. Oh iya teman-teman, kira-kira apa aja sih hal-hal yang perlu diuji kelayakan bisnisnya? Nah, studi kelayakan bisnis ini dibedakan jadi 4 jenis nih, yaitu ada kelayakan teknis. Nah, kelayakan teknis ini mempelajari tentang software dan juga hardware. Terus ada juga kelayakan finansial seperti bagaimana cara melakukan investasi dan sumber daya untuk mendapatkan modal. Kemudian dari kelayakan pasar kita juga dapat mengetahui bagaimana jenis industri, pasar, dan juga pesaing. Terus yang terakhir nih ada kelayakan organisasi seperti kompetensi dan pengalaman tim manajemen. Oke, lanjut ke manfaat yang kita dapatkan dari studi kelayakan bisnis itu diantaranya bisa membantu membedakan pro dan kontra dari sebuah proyek sebelum menginvestasikan sejumlah besar waktu dan modal. Kemudian bisa membantu perusahaan dengan pengembangan bisnis baru, termasuk menentukan bagaimana operasionalnya, hambatan, persaingan, analisis pasar, dan sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah bisnis, serta studi kelayakan digunakan sebagai strategi pemasaran yang dapat membantu meyakinkan investor dan bank bahwa berinvestasi dalam proyek itu adalah pilihan yang tepat. Nah, untuk melakukan studi kelayakan bisnis ini, kira-kira apa sih langkah-langkah yang akan kita tuju supaya studi kelayakan bisnis kita berjalan dengan lancar? Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, lakukan analisis awal. Untuk yang kedua, siapkan proyeksi laporan laba rugi. Apa saja kemungkinan pendapatan yang dapat dihasilkan oleh bisnis? Yang ketiga adalah lakukan survei pasar. Apakah bisnis ini menciptakan barang atau jasa yang diminati oleh pasar? Berapa harga yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk barang atau jasa? Yang keempat, rencanakan struktur organisasi dari suatu bisnis baru. Apa persyaratan kepegawaian, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan, lalu yang tidak kalah penting adalah sumber daya apa lagi yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis. Untuk langkah yang kelima, siapkan modal operasional dari proyeksi pengeluaran dan pendapatan. Untuk langkah yang keenam, meninjau dan menganalisis titik-titik kerentanan yang internal untuk bisnis dan yang dapat dikendalikan atau dihilangkan. Dan untuk langkah yang terakhir, putuskan apakah akan melanjutkan bisnis atau tidak.
Oke, ini yang terakhir yang tidak kalah penting juga adalah analisis studi kelayakan ini akan mendapatkan atau menghasilkan sebuah laporan akhir. Nah, apa saja sih sebenarnya untuk isi laporan akhir suatu kelayakan bisnis? Nah, untuk laporan akhir ini merupakan laporan tertulis yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, isinya apa saja? Yang pertama ada ringkasan eksekutif yang berisi rincian bisnis, produk, layanan, dan rencana jangka panjang. Ada juga deskripsi produk atau layanan yang menjelaskan detail produk atau layanan yang akan dihasilkan, termasuk di sini ada harga jual. Terus ada juga nih pertimbangan terkait dengan teknologi yang mencakup sarana produksi dan teknologi apa saja yang akan dibutuhkan dalam bisnis. Kemudian ada pasar produk atau layanan, bagaimana kondisi pasar, apakah dapat menghasilkan penjualan atau tidak. Dan langkah selanjutnya adalah adanya identifikasi pasar tertentu yang dapat mengidentifikasi pasar lain yang mungkin potensial untuk dimasuki. Kemudian ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini menjelaskan strategi pemasaran yang akan digunakan oleh suatu bisnis. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi, berisi struktur manajemen bisnis serta tugas dan fungsinya. Kemudian ada jadwal. Jadwal ini berisi urutan waktu dan skema penyelesaian bisnis. Yang selanjutnya ada proyeksi keuangan, di mana proyeksi keuangan ini berisi prospek bisnis, termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait dengan studi kelayakan bisnis yang mencakup berbagai aspek, terus juga tadi ada manfaat, dan yang terakhir ada langkah-langkah serta isian dari laporan tertulis berupa laporan pertanggungjawaban untuk studi kelayakan bisnis ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.